Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Di sini saya nasihatkan kepada para calon ya, dari mulai calon kepala desa, calon bupati, calon gubernur, atau caleg, calon legislatif ya, anggota dewan. Nah, kalian jangan sekali-sekali berurusan dengan dukun ketika calon. Atau kalian sengaja mencari dukun dengan alasan untuk benteng diri, untuk pagar. Ya, bahkan kadang dimandikan, dirituali sama dukun, mandi kembang misalnya. Atau dukun itu nawarkan jasa ketika Anda calon. Dia tahu Anda calon, dia nawarkan jasa. Rumahmu harus dipagar, pagar gaib. Ya kan? Nah, nanti macam-macam lah itu, ada telur angsa busuk ditanam di sudut-sudut rumahnya dengan alasan untuk pagar gaib, atau ayam hitam, ayam jemani ya, atau apa saja, bambu kuning ya, macam-macam lah itu. Nah, berupa tulisan-tulisan raja-raja wafa isim diletakkan di atas pintu, atas jendela, atau diselipkan di dompet. Teman-teman, yang jelas berurusan dengan dukun hukumnya musyrik. Kenapa? Karena dukun minta bantuan kepada khodam, yaitu jin, setan, sebagai khodamnya, sebagai pembantunya. Makanya tidak boleh ya. Kemudian hukumnya syirik. Sudah itu tangkal jimat juga hukumnya syirik ya, sebagaimana Nabi bersabda, man ala qatamimatan awadatan faqad asrak, barang siapa mengandung diri pada tangkal jimat maka telah berbuat musyrik. Jadi bukan solusi ya, bahkan mendatangkan penyakit berbahaya baik bagi diri Anda, keluarga Anda ya, atau anak-anak Anda di rumah. Sangat berbahaya, teman-teman. Jadi kalaupun mau calon, silahkan calon. Calon kepala desa misalnya, calon saja, tapi jangan pakai seperti itu. Cukup aja berdoa kepada Allah, mohon supaya menang ya. Sholat Anda minta sama Allah ya, atau bersedekah Anda niatkan supaya menang, minta sama Allah ya. Ada caranya kan, ada solusinya. Nah, atau Anda ingin benteng diri supaya tidak kena sihir, zikir pagi, zikir petang, mau tidur baca ayat kursi, masuk kamar mandi keluar kamar baca doanya, keluar rumah baca doanya ya, masuk rumah keluar rumah ucap salam kan gitu, keluar rumah baca doa, insya Allah kuat ya. Sering baca surah Al-Baqarah lagi di rumah, insya Allah kuat. Jadi nggak usah pakai yang macam-macam ya, nggak usah mau disarankan dukun atau uskun, ustadz dukun. Tinggalkan mereka ya teman-teman, karena itu dilarang oleh agama, karena mereka memakai atau meminta bantuan kepada jin ya, makanya dilarang. Apapun tujuannya kita mohon bantuan kepada jin tidak boleh dan tidak dibenarkan, sekalipun jinnya muslim ya teman-teman. Dan saya sering, maka saya bisa ngomong, saya sering meruqyah pasien-pasien saya ya, sebabnya karena waktu calon ditanamlah telur angsa busuk, ditanamlah bambu kuning, ditanam, digantung, ditaruh atas pintu, atas jendela, macam-macam tuh ya. Benang 3 warna di pinggangnya, kan gitu. Rata-rata ada yang sakit lambungnya tiba-tiba berobat ke dokter tak baik-baik. Dengan izin Allah diruqyah, kesurupan. Akhirnya ditemukanlah buhulnya, karena dia waktu mau calon ada dukun memberikan menawarkan jasa telur angsa busuk ditanam di samping rumah. Dibongkar, dipecah, muntah, sembuh, alhamdulillah. Baru-baru ini saya meruqyah sudah jadi kepala desa. Kalau jimat tangkalnya ceritanya keliling ya, penuh. Nah, jadi karena kayak ruqyahnya melalui video call ya teman-teman, nah, tidak turun langsung, jimat tangkalnya penuh, badannya sampai kurus ya, tinggal kulit sama tulang habis ya, kepala desa.
Akhirnya karena sakit, tak bisa jalan lagi, lumpuh, akhirnya dia memberhentikan dirilah jadi kepala desa ya teman-teman. Jadi ini seperti senjata makan tuan. Nah, singkat cerita saya rukyah melalui video call. Ternyata istrinya kesurupan. Berarti jinnya sembunyi di situ. Penyebabnya jimat tangkap. Serangannya ke suami. Jin sembunyi di istri, bersarang, ya. Suami diserang. Atau jin-jin itu bisa sudah jatuh cinta kepada istrinya. Ya, jin juga merasa cemburu, akhirnya dia menyerang. Akhirnya sakit. Jadi bukan solusi. Oleh karena itu, bagi siapa yang calon, ya, calon kepala desa, calon bupati, calon gubernur, calon apapun ya, calon entah ketua, jangan pakai jimat tangkal. Calon anggota dewan ya, tidak usah. Cukup berdoa aja kepada Allah, mohon kepada Allah, ya insya Allah Allah kabulkan kalau Anda yakin dengan doa ya. Dan harus yakin doa itu dikabulkan. Itu syarat doa dikabulkan oleh Allah, kita yakin doa itu dikabulkan gitu ya. Dan sabar kalau belum. Nah, kadang Allah masih menguji tingkat kesabaran kita. Demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.